Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Rizaldi. Saya dari kelas manajemen malam semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas tentang mata kuliah saya yang telah saya ikutin di semester 5 ini, yaitu Ekonomi Islam, yang diajarkan oleh dosen saya, Bapak Haji Sunarto SEMSI. Terima kasih, Pak. Ya, kita langsung aja ke pembahasannya kali. Ya. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya yaitu kewajiban zakat, infak, dan sedekah, larangan berjudi, mengundi nasib dengan panah, membayar pajak, dan lain sebagainya. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada 2 basis doktrin ekonomi Islam. Yang pertama yaitu wajibnya timbal balik masyarakat, dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Negara sendiri memiliki fungsi dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik dengan cara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam sehingga terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang bagi semua orang untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Ya, adapun pengertian sistem ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasanuzzaman. Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Menurut Syidqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Itu beberapa pemikiran-pemikiran dari para ahli tentang pengertian ekonomi Islam. Adapun tujuan sistem ekonomi Islam yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, dan pangan, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan, dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, dan yang terakhir memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Yang keempat, adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang kelima, adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam yang dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan yang besar. Ekonomi Islam mempunyai beberapa prinsip, yaitu mencegah kesenjangan sosial, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan, dan mencari mengelola kekayaan alam, dan juga melarang praktik riba. Ekonomi Islam mempunyai ruang lingkup seperti berikut, yaitu bai, jual beli antara benda dengan benda, akad, syikroh, mudabarah, muzara'ah, musaqah, murabahah, khiyar, ijarah, istinah, kafalah, hawalah, ran, gasb, itlaf, wadiyah, jualah, wakalah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan lain-lain. Ya. Ya, itulah. Ya, itu tadi penjelasan secara ringkas tentang ekonomi Islam yang telah saya pelajari selama semester 5 ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya, mohon dimaklumi, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, karena secara tidak langsung Anda telah menyupport video saya dan juga channel dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.